Halo sahabat bagi-bagi, makin panas. Jokowi tantang semua negara gugat Indonesia, Australia malah ambil alih pangsa pasar Indonesia. Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara. We can't apologise for the role that we have to try and, if there is to be a message out of these executions that we saw last week that took place. Rugi besar kita, meskipun kita digugat, nggak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, nggak apa-apa. Suruh gugati terus, suruh gugati terus. Sahabat bagi-bagi, sungguh tidak disangka-sangka, negara lain, selain Uni Eropa, juga mengecam keras kebijakan Jokowi, termasuk Australia, yang merupakan tetangga pendiam kita. Memang dari awal mereka tak menyukai kedaulatan kita, seperti persoalan di Pulau Pasir. Dan lagi-lagi, akhir-akhir ini, mereka mulai gersep, dengan kebijakan Jokowi, yang begitu meresahkan, dan begitu sulit untuk dicerna, banyak pemimpin asing. Tak hanya itu, akhir-akhir ini, Jokowi juga sudah sangat menegaskan dengan keras, yang mungkin pemimpin negara asing, sudah mendengarnya, bahwasannya, Jokowi sudah menantang dunia, kalau, silakan menggugat Indonesia, dan menentangnya. Kenapa bisa, Australia yang memang dari dulu diam, soal ekspor-impor dari Indonesia, sekarang malah mulai bergerak, apakah ini suruhan dari negara rajanya, yaitu AS? Simak video ini baik-baik, agar tidak salah paham. Tonton sampai Mimin bilang sahabat bagi-bagi yang ketiga, itu adalah puncak dari pembahasan kali ini. Sahabat bagi-bagi, sebentar dulu, jangan terburu-buru, ke pembahasan klimaksnya, mari kita dengarkan berita terbaru kali ini dulu. Kali ini, Indonesia benar-benar menunjukkan cakar mautnya, untuk melawan balik, tekanan-tekanan asing, yang menggugat kebijakan larangan ekspor, bahan mentah Indonesia ke WTO, tak main-main. Presiden Indonesia, Pak Jokowi, baru-baru ini, menantang semua negara asing, untuk menggugat Indonesia ke WTO, jika mereka, memang merasa dirugikan, oleh kebijakan larangan ekspor, bahan mentah Indonesia. Beliau pun mengatakan, bahwa gugatan itu tak akan menyurutkan, langkahnya sebagai pemimpin Indonesia. Nah, dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia, 2023, di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022, beliau pun menegaskan, bahwa kalau kita teruskan ekspor bahan mentah, rugi kita, meskipun kita digugat, enggak apa-apa, nikel digugat, ini nanti kita hari ini, digugat lagi, apa-apa suruh gugat terus, ujarnya. Sahabat bagi-bagi, yang kedua digugat, belum rampung ketiga kita stop lagi, digugat lagi, tidak apa-apa, ujar Pak Jokowi. Lebih lanjut, terkait hal ini, Pak Jokowi pun juga mengatakan, akan mengumumkan larangan ekspor bahan mentah baru, di mana, hal itu pun dilakukan, demi menciptakan hilirisasi, sehingga dapat menambah nilai tambah, bagi Indonesia hari ini. Akan kita tambah lagi, kalau kemarin stop nikel, hari ini nanti akan kita umumkan lagi, satu komoditas yang kita miliki, setelah dari sini, saya akan umumkan lagi, stop ekspor, tidak bisa kita biarkan lagi, ekspor bahan baku mentah, ujar Presiden Indonesia ini. Nah, apakah Indonesia akan mendapatkan gugatan baru lagi setelah ini? Sahabat bagi-bagi, larangan ekspor batubara Indonesia, bisa menguntungkan Australia, ketika Indonesia rugi, dari kacamata perdagangan internasional. Australia adalah, pengekspor batubara terbesar kedua, di dunia, setelah Indonesia. Menurut Badan Energi Internasional IEA, pada 2020, IEA mengekspor 199 juta ton. Australia banyak memasok batu bara, untuk kebutuhan negara-negara di Asia Pasifik. Negara-negara pelanggannya, seperti Jepang, Korea Selatan, dan India. Larangan ekspor batu bara, dinilai dapat membuka peluang rujuk China, dan Australia, dalam perdagangan batu bara. Sebelumnya, pada akhir 2020 China berhenti membeli batu bara, dari Australia, yang dulunya merupakan pengekspor komoditas terbesar, ke negara itu. Itu terjadi ketika ketegangan perdagangan, antara kedua negara melonjak, setelah Australia mendukung seruan, untuk penyelidikan internasional, tentang penanganan virus COVID-19 di China.
Sahabat bagi-bagi, di India, batu bara asal Australia, mendominasi dengan kontribusi 38,5% dari total impor per Januari tahun 2021. Jumlahnya mencapai 6,75 juta ton, naik dari Desember tahun 2020, 6,32 juta ton. Sedangkan impor asal Indonesia, turun menjadi 5,42 juta ton, dari 5,74 juta ton bulan Desember. Sementara di Jepang, impor batu bara di Australia, sebesar 17 juta ton per Juni tahun 2021, melonjak 16% dari periode yang sama, tahun 2020. Sedangkan impor dari Indonesia, sebesar 5,95 juta ton, turun 16%. Kemudian, di Korea Selatan, impor batu bara asal Australia, naik 8,6 juta ton saat impor asal Indonesia, turun 3,8 juta ton. Ketiga negara tersebut adalah importir batu bara terbesar setelah China. Dengan demikian, Australia yang merupakan pemasok terbesar setelah Indonesia, ini akan mengambil pangsa pasar Indonesia. Tren ini pun bisa kembali terulang saat Indonesia menghentikan ekspor batu bara. Siapa negara yang diuntungkan? Tentu saja Australia. Sahabat bagi-bagi, hal ini berarti, Australia yang memang penghasil dan pemasok batu bara, akan mengambil alih pangsa pasarnya Indonesia, di internasional. Tetapi, bagi kalian yang merupakan pendukung Australia, jangan senang terlebih dahulu, karena, Australia hanya mengambil sebagian dari nilai ekspor, hanya batu bara. Bagaimana menurut kalian? Setuju tidaknya kalian, terhadap perkataan Mimin, hanya bisa ditentukan kalian sendiri. Silahkan kalian komen di kolom bawah, jika kalian setuju. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Merdeka!